Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok SGDB 7 dari PSSK 2021. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang student project kami yang berjudul Akses Paru. Berikut adalah anggota-anggota dari SGDB 7. Next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gregorius Tung Ratama dengan 3 digit NIM terakhir 085. Saya izin untuk menjelaskan tentang latar belakang abses paru. Jadi abses paru belum diketahui secara pasti prevalensinya hingga saat ini. Tapi dapat pastikan kalau kondisi pandemi COVID-19 saat ini berpengaruh secara signifikan pada perburukan penyakit paru menjadi abses paru. Selain itu, faktor internal seperti gender dan usia berpengaruh rasio penderita abses paru, yang mana berdasarkan sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis menunjukkan adanya angka mortalitas yang lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Tapi sebaliknya, angka morbiditas yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Usia lanjut, khususnya pada rentang usia 40-90 tahun, juga tunjukkan memiliki persentase abses paru yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Cara laksana abses paru utama sampai saat ini adalah memanfaatkan beragam jenis antibiotik yang telah berkembang dengan baik. Tetapi, adanya masalah-masalah seperti kegagalannya dari kondisi abses paru, keterlambatan penanganan, dan resistensi antibiotik tak jarang meningkatkan angka mortalitas penderita abses paru. Oleh karena itu, diperlukan adanya tinjauan yang komprehensif berkaitan dengan abses paru sehingga dapat menuntun adanya inovasi dalam laksana abses paru. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Will Putra Mesida dengan 3 digit NIM terakhir 135. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian selanjutnya dari bab 1. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah atau problem formulation. Kami memiliki 4 rumusan masalah di sini. Yang pertama itu adalah apa itu abses paru. Yang kedua adalah bagaimana etiologi, faktor risiko, dan patofisiologi abses paru. Selanjutnya bagaimana tanda, gejala, kriteria diagnosis abses paru. Dan yang terakhir adalah bagaimana komplikasi, tata laksana, dan juga prognosis dari abses paru itu sendiri. Next. Tujuan kami adalah untuk menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah yang tadi telah kami jabarkan. Next. Baik, untuk selanjutnya, kami akan membahas mengenai manfaat. Kami memiliki 2 manfaat besar secara umum, ada manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat akademisnya, kami berharap kalau misalkan makalah kami ini dapat menggambarkan dan memberikan pemahaman mengenai definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, tanda dan gejala, kriteria diagnosis, komplikasi, tata laksana, dan juga prognosis dari abses paru itu sendiri. Yang selanjutnya, kami juga berharap bahwa makalah ini dapat membuka dan menambah wawasan penulis dan juga pembaca mengenai ilmu penyakit dalam, khususnya ilmu penyakit tropik dan juga infeksi, yang berkaitan dengan topik karya tulis ini, yaitu abses paru. Dan yang ketiga, untuk pada manfaat akademis ini, kami berharap kalau misalkan makalah kami ini dapat menjadi referensi dan juga masukan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Untuk selanjutnya, untuk manfaat praktis, kami berharap bahwa makalah kami ini dapat menjadi rujukan bagi sejauh dan juga masyarakat mengenai abses paru, dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal mencegah berbagai macam penyakit tropik dan infeksi, terutama abses paru yang menjadi topik utama pembahasan kami pada makalah ini. Sekian dari saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Prasetyo Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 227. Next slide. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan latar belakang abses paru. Abses paru dapat didefinisikan sebagai infeksi mikroba yang menyebabkan terjadinya nekrosis di bagian parenkim paru-paru. Karakteristik penyakit ini adalah terbentuknya rongga yang dipenuhi nanah atau nanah beserta gas di daerah paru. Selain itu, pada daerah rongga juga terdapat bagian abnormal yang menjadi batas datar antara cairan dan permukaan udara, sering juga disebut air fluid level. Tergantung dari durasinya, abses paru dapat dibedakan menjadi abses paru akut kurang dari 4 minggu ataupun kronis lebih dari 4 minggu. Abses paru juga dapat dibedakan berdasarkan asal infeksinya, baik dari komunitas kita ataupun dari interaksi di rumah sakit. Dari etiologinya sendiri, abses paru dapat dibagi menjadi abses paru primer dan sekunder. Abses paru primer bisa diakibatkan aspirasi ketika makanan, cairan, atau substansi lain terhirup masuk ke paru-paru ataupun akibat infeksi bakteri piogenik yang menyerang paru. Sedangkan abses paru sekunder disebabkan oleh hal-hal selain infeksi yang berawal di paru. Misalnya ada material penghalang jalur pernafasan. Jumlah insiden dan mortalitas abses paru sangat tinggi pada masa pre-antibiotik, di mana hanya sekitar 1/3 pasien yang dapat sembuh secara total, sedangkan sekitar 1/3 pasien lainnya meninggal dunia, dan 1/3 lainnya harus terkena komplikasi penyakit diabetes. Untungnya, seiring ditemukannya antibiotik seperti penisilin dan tetrasikline,
Angka mortalitas abses paru ini terus menurun hingga mencapai angka 8,7% dari keseluruhan penderita. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Krisna Asawardani Putri dengan 3 digit NIM terakhir 027. Di sini saya izin menjelaskan mengenai faktor risiko abses paru. Jadi faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya abses paru adalah usia lanjut, diabetes, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, malnutrisi, infeksi gigi, ventilasi mekanik, epilepsi, gangguan neuromuskular, sepsis, obat-obat sitotoksik dan imunosupresan, terapi glukokortikoid, obstruksi jalan nafas, reflux gastroesofageal, dan retardasi mental. Selain faktor risiko di atas, bakteri patogen seperti Klebsiella pneumonia dan Staphylococcus aureus bersifat lebih agresif dan merusak jaringan paru-paru, sehingga cenderung menyebabkan prognosis yang lebih buruk daripada patogen lainnya. Klebsiella pneumonia dan Staphylococcus aureus dapat merusak pleura visceral dan menyebabkan pecahnya abses paru dan mengakibatkan terjadinya emphysema, yaitu akumulasi nanah di dalam rongga pleura. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Marta Fitilawi dengan 3 digit NIM akhir 064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi. Pada era preantibiotik, lung abses ini biasanya disebabkan oleh satu tipe bakteria. Berbeda dengan hari ini, rata-rata kasus ini disebabkan oleh polymicrobial flora. Di kebanyakan kasus, 90% diantaranya itu didominasi disebabkan oleh adanya bakteri anaerobik yang sebenarnya normal flora di mulut kita. Dan diduga sebagai etiologic agent yang paling sering ditemukan pada lung abses. Bakteri ini dapat berupa gram negatif seperti Fusobacterium capsulatum atau bakteri gram positif seperti Microaerophilic streptococcus. Tetapi tidak hanya anaerobik bakteria saja yang dapat menyebabkan lung abses, aerobik bakteria juga dapat menyebabkan lung abses. Contohnya adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumonia, dan lainnya. Tidak hanya bakteri yang sudah saya sebutkan tadi, Mycobacterium tuberculosis, parasit, dan jamur juga dapat menyebabkan infeksi dan lung abses. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, saya Jennifer dengan 3 digit terakhir 101 akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari abses paru. Bisa di next. Jadi pertama-tama pada dasarnya paru berfungsi sebagai alat pernafasan dan sebagai penyedia oksigen bagi jaringan dan juga membuang karbon dioksida. Bisa di next. Berikut adalah patofisiologinya. Jadi berdasarkan etiologinya, abses paru ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Abses paru primer terjadi akibat dari aspirasi sekresi orofaringeal, nekrosis jaringan akibat pneumonia dan juga imunodefisiensi. Sedangkan abses paru sekunder diakibatkan oleh absorpsi pada bronkus, penyebaran hematogenik, penyebaran langsung dari infeksi pada mediastinum, dan juga penyakit paru yang sudah atau sedang diderita oleh pasien. Jadi untuk patofisiologinya adalah abses akan terjadi setelah adanya aspirasi orofaringeal dan tidak akan ada penyebaran secara hematologi pas awalnya. Lalu sekresi aspirasi ini terletak di distal bronchus dan kemudian akan menyebabkan pneumonitis lokal. Selanjutnya dalam 24 hingga 48 jam, area peradangan ini akan mulai meluas dan menyebabkan dan akan disertai dengan nekrosis. Toksin bakteri invasif, vaskuliti, dan juga trombosis vena akan menyebabkan nekrosis kolikuatif atau yang membentuk cairan kental seperti atau pus. Lalu dalam kasus terapi antibiotik yang adekuat dan juga sistem imun yang baik, reaksi inflamasi ini akan membatasi proses tersebut. Tapi jika terapi antibiotiknya kurang adekuat dan juga sistem imun pasien buruk, maka dapat terjadi sepsis. Dalam kasus yang beruntung, jaringan nekrotik ini dapat dihilangkan dengan lisis dan juga fagositosis. Namun, dalam kasus yang merugikan, infeksi dapat menyebar di sekitar jaringan paru dan juga pleura. Nekrosis pada jaringan parenkim paru dan munculnya kavitas berisi pus pada paru bergantung pada faktor virulensi dari mikroorganisme dan juga intensitas dari respon inflamasi. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Luis Felix Duanda dengan 3 digit NIM terakhir 117. Saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala yang muncul pada pasien-pasien lung abses. Yang pertama adalah tanda adalah suatu hal objektif yang bisa dilihat oleh banyak orang. Itu adalah demam, batuk, kemudian juga penurunan berat badan, expectoration, yaitu membuang ludah secara berterus-terusan, kemudian hemoptysis, bloody phlegm, anemia, clubbing fingers, dan juga productive cough yang batuk yang menghasilkan dahak atau semacamnya yang mengeluarkan sesuatu dari bronkus.
Kemudian ada gejala adalah yang biasanya dirasakan oleh pasien itu sendiri, ada menggigil, kelelahan, juga sakit pada dada, dyspnea atau sesak napas, dan juga berkeringat secara berlebih di saat malam hari. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Legend Michael Bisono dengan 3 digit NIM terakhir 061. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari abses paru. Jadi, diagnosis dari abses paru sangat tergantung pada hasil pemeriksaan radiologi seperti yang bisa dilihat di slide juga, ada ronsen dada, CT scan, ultrasonografi, dan juga MRI. Jadi, di sini pada ronsen dada itu akan menunjukkan rongga dadar yang soliter atau multiple dengan dinding tebal yang tidak teratur dalam parenkrim paru yang terlokalisasi. Tetapi mengingat bahwa banyaknya penyakit paru lainnya yang mempunyai morfologi yang mirip dengan abses paru, pada ronsen dada ini mungkin dapat disalahartikan sebagai abses paru pada sejumlah kelainan paru lainnya. Maka di sini CT scan sangat dibutuhkan karena CT scan itu dapat mengungkapkan rincian penting lainnya termasuk lokalisasi dan ukuran lesi, batas luarnya, ketebalan dindingnya, isinya, lokasinya, dan juga membedakan abses paru dengan emphysema atau kelainan paru lainnya. Di sini juga ada pemeriksaan USG yang kurang optimal, tetapi akhir-akhir ini telah digunakan banyak USG untuk evaluasi penyakit parenkrim paru yang terletak di perifer, pleura, dan dinding dada. Selanjutnya juga ada pemeriksaan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI ini mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk menilai jaringan lunak. Pada kondisi di mana diperlukan evaluasi radiologi berulang, seperti pada kasus abses paru pada anak, MRI ini mempunyai dan juga merupakan pilihan pertama karena mempunyai kemampuan sebagai modalitas radiologi yang bebas radiasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izinkan saya melanjutkan. Perkenalkan, saya Ariela Gadisarjo dengan 3 digit NIM akhir 247. Bisa di next. Baik, saya mohon izin untuk mempresentasikan komplikasi abses paru. Jadi penyebab yang mendasari abses paru-paru yang tidak diidentifikasi, diobati, atau dikelola dengan benar dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi abses paru-paru meliputi sepsis, fistula bronkopleural, fistula pleurokutanus, fibrosis pleura, ruptur ke dalam rongga pleura, maupun penyebaran infeksi ke organ lain, misalnya abses otak atau meningitis dan perdarahan paru-paru, hingga menyebabkan kegagalan pernafasan. Kemudian karena abses paru-paru dapat menyebabkan dilatasi dan kerusakan endotel pembuluh darah, sehingga juga dapat menyebabkan hemoptisis, bahkan shock. Komplikasi abses paru-paru dapat menyebabkan emphysema pleura atau pneumothorax. Jika pasien memiliki kondisi imun yang kurang baik, abses paru-paru dapat menjadi masalah yang serius. Prosedur bedah seperti drainase terbuka, dekortikasi, atau reseksi paru berperan penting dalam komplikasi paru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Natania Catherine Sitegia dengan 3 digit NIM terakhir 175. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana abses paru. Bisa di next slide. Baik, jadi pengobatan dengan terapi antibiotik empiris dapat dilakukan dalam kasus abses paru. Pengobatan empiris dapat dilakukan dengan menargetkan organisme yang ada pada saluran pernafasan bagian atas dan orofaring. Pengobatan MRSA dapat dilakukan jika pasien memiliki riwayat perawatan kesehatan setidaknya 3 bulan sebelum munculnya abses dengan pemberian vancomycin atau linezolid. Setelah adanya terapi secara intravena selama 1-2 minggu dan pasien sudah stabil tanpa adanya gejala demam, pengobatan dapat dilakukan secara oral berupa amoxicillin clavulanat. Pada abses paru yang ukurannya melebihi 6 cm, penanganan dapat dilakukan dengan pembedahan dengan lobektomi atau pneumonektomi. Jika pasien bukan merupakan kandidat yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi secara bedah, pengobatan dapat dilakukan dengan endoscopic drainage. Selain itu, terapi suportif dapat dilakukan sebagai penanganan untuk menstabilkan pasien. Terapi suportif tersebut dapat meliputi pemberian inhalasi, fisioterapi, hidrasi, dan pengaturan keseimbangan elektrolit, diet hiperkalori, serta terapi analgesik dan antipiretik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Devi Prasetya dengan 3 digit NIM akhir 028. Saya izin untuk menjelaskan.
mengenai prognosis. Jadi kondisi pasien secara keseluruhan dan juga komorbiditas yang dimiliki menjadi faktor utama yang dapat menentukan prognosis dari abses paru. Prognosis yang baik dapat dicapai dengan patologis yang akurat dan tepat waktu terhadap identifikasi dari patogen, serta pemberian terapi antibiotik yang efektif. Pada abses paru primer dengan terapi antibiotik yang tepat, presentasi kesembuhan mencapai 90%, dan pada abses paru sekunder kesembuhan mencapai 75%. Sebaliknya, pasien dengan kelainan imun dan pasien dengan neoplasma bronkial memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan pasien dengan abses paru primer, dengan presentasi kematian sekitar 75%. Prognosis yang buruk dengan tingkat kematian tinggi juga dapat disebabkan oleh adanya faktor lain seperti umur yang tua, komorbiditas parah, obstruksi bronkial, ataupun penyakit tumor ganas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karolika dengan 3.446 dan saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Abses paru adalah infeksi mikroba di area paru yang dapat menyebabkan nekrosis. Dan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko dari abses paru adalah usia lanjut. Pada layar di sebelah kanan sudah terdapat gambar yang menjelaskan patofisiologi dari abses paru. Next. Abses paru memiliki beberapa tanda, salah satunya itu adalah clubbing fingers. Dan abses paru dapat dirawat dengan pemberian antibiotik empirik yang ditambah dengan terapi suportif. Untuk diagnosis dari abses paru dapat dilakukan dengan chest X-ray, CT scan, USG, dan MRI. Salah satu komplikasi dari abses paru adalah sepsis. Abses paru memiliki prognosis berupa 90% peluang untuk kesembuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Happy Kusuma Mulya dengan 3 digit NIM terakhir 151, mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan rekomendasi. Jadi untuk rekomendasi dari SGDB 7 terkait dengan abses paru, yang pertama adalah mengembangkan tata laksana, treatment, dan berdasarkan prognosis dari abses paru, serta memberikan edukasi terkait pentingnya dan bagaimana cara untuk mencegah serta mengobati abses paru kepada masyarakat dan komunitas. Baik, cukup sekian presentasi dari SGDB 7 terkait dengan topik abses paru. Kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih. Om Santi 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 Om.